Check the mic and make sure it sound right, boys. Hai guys, ketemu lagi dengan saya di channel Untung No Limit. Hari ini saya berkunjung di markasnya Mas Yon Mardiono. Mantap sekali. Jangan lupa ikuti juga di channelnya Mas Yon Mardiono. Di channel YouTube juga beliau ada, namanya Yon Mardiono juga. Channel YouTube Yon Mardiono juga. Oke, saya berkunjung ke sini sedikit berbincang-bincang santai, rileks sambil ngopi di Pong's Coffee Shop. Pong Coffee Shop. Mantap kopinya. Saya akan berbincang santai, rileks dengan Mas Yon. Kebetulan beliau banyak waktu. Oke, Mas Yon, kita bisa mulai ya. Boleh, Oke. Begini Mas Yon, saya ada sedikit pertanyaan buat Mas Yon. Khususnya saya informasikan buat para pecinta tenis meja mania, khususnya yang ingin sedikit mengetahui tentang Mas Yon. Yang pertama, Mas Yon Mardiono itu nama Jawa atau nama apa ya Mas? Ya, oke. Pertama saya ini kan kita tetap menjalankan prokes ya. Betul. Wajib tetap pakai masker. Kita juga atas juga untuk dan kita juga apa protokolnya kita jalanin ya. Saya izin ya, saya lepas ya supaya bisa lebih jelas. Jadi dulu itu orang tua saya ngasih nama saya Yon Mardiono itu anggapannya karena nama Jawa itu sangat mudah diingat, ya kan. Lalu dulu kan istilah presiden itu semua Soekarno, apa ya kan semua Jawa semua, jadi lebih dipermudah. Dan dulu ya karena kita mayoritas agama Islam, dulu juga namanya juga antara nama Islam dan nama Jawa lah. Akhirnya kita supaya lebih bisa diterima oleh masyarakat, kita pakai nama Jawa, Yon Mardiono. Tapi aslinya dari Jawa Barat, Sunda. Aslinya Sunda. Ayah Sunda asli? Jadi papa saya itu dari Garut. Kalau mama saya itu Indramayu dan Cirebon. Mas Yon ternyata keturunan orang Garut. Pantesan Garut terkenal tenis meja bagus-bagus. Wah, mantap. Iya. Oke. Boleh tahu berapa bersaudara Mas Yon? Saya ada 5 bersaudara ya. Jadi saya anak kelima. Saya dikenalkan di Pong oleh kakak saya yang merupakan idol juga di dunia ini, Anton Suseno. Ya, jadi waktu itu setelah waktu itu tepatnya 1991 ya, waktu papa saya meninggal dunia, Anton mengajak saya untuk diperkenalkan olahraga ini dengan lebih serius ke Jarum Kudus. Jadi di Jarum Kudus itu memang profesional, dia asramanya, tinggalnya di sana, latihan di sana, lalu sekolah di sana, ya, semuanya di sana. Jadi diperkenalkan kehidupannya itu setiap harinya hanya pingpong dan pingpong. Gitu. Oleh kakak saya Anton Suseno. Saya nomor 5, nomor 1 itu ada Anda Susana juga, dulu mantan pemain nasional juga di era 80-an. Habis nomor 2 Anton Suseno, nomor 3 ada Guntar Somawijaya, dia tidak terjun di dunia ini. Nomor 4-nya ada Dila Afrianto, juga tidak terjun di dunia ini. Tapi yang kelima saya, jadi yang terjun ada 3. Semua profesional semua. Profesional dan di nasional semua ya. Oke, alhamdulillah, mantap sekali. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua Mas Yon. Ya. Pertanyaan kedua. Apakah Mas Yon sudah berkeluarga? Ya, saya sudah punya anak 3. Anak 3. Jadi yang paling besar itu laki-laki, namanya Sultan Abel Mardiono, dia kelas 1 SMA. Yang nomor 2 namanya Sultan Abi Mardiono, usianya 17 tahun, kelas 2 SMP. Dan yang paling bungsu cewek
Esli Nafija Maldiono itu kelas 5 SD. Istri saya keturunan Chinese Jawa Timur, tapi mamanya dari Manado. Oh. Ya. Mas Yon sudah berkeluarga, punya putra dan putri semuanya 3. Ya, jadi itu yang menarik nih maksudnya. Jadi pada waktu itu usia saya 24. Jadi dimana kalau di tenis meja banyak orang bilang dulu pelatih pembina saya itu usia emas. Kalau saya menikah di usia itu, prestasi saya akan menurun lah apa segala macam. Itu dilema tuh waktu itu. Tapi karena niat saya baik, ya saya pikir kalau nikah itu kan bukan satu halangan. Ya, betul. Saya ngelihat di dunia profesional olahraga juga banyak yang dia berkeluarga, justru dia mensupport dan lebih banyak ada tanggung jawab gitu. Dan akhirnya pada saat habis nikah itu kan saya jual rapor, jual apa dan malah banyak. Jadi intinya bukan situ, tetap intinya bahwa memanage diri aja sih. Oh, oke. Jadi menikah bukan suatu halangan, justru istri adalah pendukung utama kesuksesan suami. Ingat itu, catat. Oke, selanjutnya Mas Yon. Pertanyaan yang ketiga. Semua ada 7 guys. Sejak usia berapa sih mulai mendalami tenis meja terus ke jenjang profesional gitu? Mulailah, kurang lebih garis besarnya adalah. Ya, jadi tenis meja saya diperkenalkannya atau mulai serius kayak itu telat. Jadi saya waktu itu papa saya meninggal dunia pada saat saya kelas 6 SD. Nah habis itu mulai saya diajak kakak saya Adnan Suseno untuk menggeluti dunia ini dengan masuk klub besar Jarum Kudus yang pada waktu itu kakak saya ada di klub itu. Jadi dulu waktu saya terjun ke dunia pingpong itu motivasinya satu, bahwa saya tidak mau merepotkan mama saya yang ditinggal sama papa saya. Jadi awalnya dari situ. Lalu setelah di Jarum Kudus kelas 6 SD itu, karena kita masuk ke ruang pembinaan yang di dalamnya banyak kompetisi, kita nih dulu saya sempat ngerasain di satu klub itu yang terbawah. Dan itu tidak enak, Mas. Tidak enak. Jadi itu juga menjadi motivasi. Begitu saya masuk ke satu ruang itu, kompetisinya ada, saya mau nggak mau harus bisa keluar dari zona yang di bawah itu. Bahwa kompetisi itu menjadikan motivasi saya menjadi tinggi supaya saya menjadi yang terbaik. Karena kita sadar kalau olahraga itu juaranya satu, Mas. Juaranya satu, lalu waktu itu saya pikir juaranya cuma satu. Lalu kalau masuk tim nasional cuma 4. Gitu loh. Jadi ini kan tidak mudah untuk menuju jalan situ. Jadi mulai dari situ saya mulai belajar memanage diri saya, lalu menjiwai saya bahwa saya sekarang bukan lagi orang yang seperti dulu bisa main kesana kesini, kalau sore bisa kumpul teman-teman main sana, nggak bisa, karena saya udah memilih bahwa dunia ini menjadi kehidupan saya harus fight di sini dan harus mendapatkan yang terbaik untuk hasil masa depan saya kemudian. Jadi pada waktu itu saya putuskan dari situ. Pada saat saya punya keputusan itu, Jarum Kudus bubar tuh. Jadi saya cuma ngerasain 1 tahun di situ. 1 tahun. Jadi saya ngerasain 1 tahun. Waduh, saya lagi motivasi tinggi, bubar. Itu ada teknis lah ya, saya tidak bisa jelasin sini. Bubar. Lalu saya balik lagi ke Bandung. Di Bandung itu saya masuk klub multi bintang. Yang di sana sangat beda sekali pembinaannya dengan di Jarum Kudus. Jarum Kudus kan tinggal kita bangun aja udah dunia pingpong. Kalau dulu di Bandung kita latihan tuh 1 hari sekali, 1 minggu cuma 4 kali atau 3 kali saya lupa. Dan saya sadar banget kalau dengan infrastruktur yang seperti itu sangat sulit untuk mengejar prestasi atau menjadi yang terbaik di Indonesia pada waktu itu. Sehingga waktu itu saya punya keinginan bilang ke kakak saya untuk pindah ke Gudang Garam. Kediri, betul. Jadi Gudang Garam Kediri itu pada waktu itu kan mau masuk ke sana nggak gampang, harus melewati prosedur evaluasi, seleksi dan segala macam mungkin. Tapi karena di situ saya punya ada kakak yang Anton Suseno yang bisa menjembatani saya untuk masuk ke Gudang Garam, walaupun melalui tahapan proses juga. Di sana ada degradasi promosi, ada dicoba dulu selama 1 tahun.
Tapi akhirnya pada waktu itu tahun berapa? 2004 atau 2004 apa saya lupa sih. Tepatnya kelas 3 SMP itu saya pindah ke Gudang Garam. Jadi begitu pindah Gudang Garam 1 tahun, saya dipegang oleh pelatih Cina yang dulu itu ngelatih Jack of Wagner di Shanghai. Waktu dia ngelatih basic masih kecilnya, dia udah dipanggil sama Gudang Garam. Saya dilatih itu 1 tahun udah langsung nasional dan juara junior. 1 tahun. Jadi saya termasuk waktu itu cepat karena ya motivasi saya tinggi sekali waktu itu. Motivasi saya tinggi sekali dan saya waktu itu mengabaikan sekolah hanya untuk olahraga ini, untuk mengejar ketinggalan saya. Jadi orang lain satu kali, 2 kali, saya bisa 3 kali pada waktu itu. Untuk kejar itu. Jadi di Gudang Garam saya 11 tahun. Guys, bayangin guys, 11 tahun di Gudang Garam Kediri hanya untuk tenis meja. 1 tahun udah juara, wah mantap, luar biasa, berbakat. Oke, sekarang pertanyaan yang keempat. Mas Yon, prestasi tertinggi yang paling membanggakan dan paling berkesan itu yang mana? Gitu. Ya, prestasi tertinggi yang membanggakan. Jadi kalau dari waktu junior itu saya juara Indonesia, juara Asia Tenggara juga pernah main lokal. Juara Asia Tenggara pernah. Waktu junior. Junior. Cuman itu saya belum bisa dikategorikan membanggakan karena belum memberikan, itu kan memang untuk negara, tapi pada waktu itu sifatnya adalah single event ya. Single event itu berarti ada keterbatasan untuk memberikan sesuatu kepada orang. Tapi kalau udah bicara multi event, ini banyak orang yang berharap gitu. Ya kan, kalau udah multi event, ya kan. Nah, yang paling mengesankan itu pada saat saya pertama kali juara PON sebetulnya di 2004. Jadi waktu itu kan saya di Jatim. 2001, tahun 2000 itu saya sudah masuk, udah semifinalis, masih junior tuh udah semifinalis PON. Dan kita rekod ya 7 medali emas kita raih waktu itu di Jatim. Saya masih junior itu. Oh, mewakili Jatim? Ya, jadi tahun 2000 mewakili Jatim guys. Itu pertama kali debut saya di PON, tahun 2000 saya masih junior, saya pemain keempat, 3 keempat. Tapi saya double all final, tunggal juga all semi final. Pokoknya kita 7 medali emas dan itu surprise buat prestasi di Indonesia untuk PON. Nah, pada waktu itu kan saya tetap pengen, tidak pernah puas pada saat PON itu, pengen lebih dan lebih. Tapi infrastruktur itu tidak disiapkan. 2004 saya pindah ke Jawa Tengah, yang sebetulnya pada waktu itu Jawa Tengah itu lebih berharap kepada Anton Suseno dan Hadi Yudo. Nah, saya masih juniornya, sehingga saya bisa dibilang tidak diandali PON berikutnya. Jadi pada saat 2004 saya melalui tahapan-tahapan banyak yang akhirnya bisa juara. Dan kenapa berkesan? Karena itu bisa memberikan perbaikan pembinaan tenis meja di Jawa Tengahnya sendiri. Jadi Jawa Tengah itu lama nggak dapat medali emas, lalu pembinaannya juga sempat mandek. Karena saya mendapatkan emas, Jawa Tengah bisa merubah pembinaan dengan mendapatkan anggaran lebih, hasil daripada emas tadi. Emas itu yang menjadi tolak ukur untuk pembinaan berikutnya untuk mendapatkan medali emas yang lebih banyak lagi di tenis meja. Jadi membanggakannya karena bisa memberikan kepada sekitarnya, ya, bukan untuk saya sendiri. Oke guys, 7 medali emas guys. Wah, mantap sekali, luar biasa. Oke, sekarang pertanyaan ke-6 yang berhubungan dengan tenis meja tentunya. Apa sih senjatanya Mas Yon? Dari karet, kayu, otomatis dengan siom. Cuma kita pengen tahu lebih spesifik. Mas Yon pakai blade apa, model apa, karet forehand apa, atau backhand apa? Coba Mas Yon. Ya, semua para pecinta tenis meja tahu. Oh, ternyata beliau Mas Yon pakai ini. Oke. Ya, jadi sekarang saya menggunakan untuk kayunya, blade-nya itu Hugo Calderano. Ya, dari siom. Lalu untuk forehandnya itu saya menggunakan sekarang Omega 7 Tour Custom I yang 50 degrees. Omega 7 Custom. Ya, Tour ya, Omega 7 Tour Custom. I yang 50 degrees. Backhandnya saya menggunakan Omega 7 Euro. Dia lebih soft daripada yang custom tadi. Style saya tetap
killing point dari forehand, backhandnya dengan banyak robin kontrol aja sekali-kali. Jadi lebih nyetingnya lebih ke situ. Jadi saya killingnya forehandnya itu lebih ledak, backhandnya itu lebih ke kontrol. Ya, lebih ke kontrol. Itulah kurang lebih. Pertanyaan terakhir buat Mas Yon sebelum kita nanti tur keliling produksi, kita bisa lihat-lihat sambil sedikit shopping mungkin, oke? Mas Yon, saran dari Mas Yon buat para pecinta tenis meja khususnya di seluruh tanah air, tapi yang paling khususnya untuk para junior barangkali yang ingin mengikuti jejak Mas Yon biar jadi pemain profesional sampai ke tingkat PON, tingkat internasional, mudah-mudahan itu apa saran dan untuk para junior? Ya, jadi gini, saya olahraga itu saya menjadi pemain nasional itu dari zaman Soeharto, jadi 6 presiden. Nah, Saya udah dalami 6 presiden guys, 6 presiden sampai zaman Jokowi sekarang. Saya sudah dalami orang yang bermain pingpong itu, satu ada yang karena kesehatan, dua ya karena memang hobi. Oke. Ketiga ada yang memang karena prestasi. Nah kalau kita sudah bicara prestasi itu berarti keseriusan, ada yang target yang akan dicapai dari situ. Nah, kalau saya boleh saran untuk situasi sekarang, ya kan, dedikasi itu adalah hal yang paling wajib dimiliki dari setiap atlet. Jadi pada saat dia sudah memilih olahraga ini sebagai pilihan hidupnya, dia harus fight di sini. Dedikasi ke olahraga tenis meja mesti tinggi. Dalam artian dedikasi itu di dalamnya dia mesti ada satu penjiwaan. Dia mesti bisa menjiwai bahwa saya ini seorang atlet yang memang kehidupan saya memang di sini. Dia tidak bisa, mohon maaf, misalnya malam dia mengikuti begadang. Nah, kehidupannya udah satu. Dia harus bisa menjiwai. Atlet itu pagi dari bangun mesti ngapain, sampai dia harus tidur pun jam berapa itu mesti dia paham. Disiplin itu ada di dalamnya. Dedikasi itu mesti tinggi. Pemahamannya juga mesti tinggi. Dalam arti pemahaman begini, atlet-atlet zaman sekarang itu banyak yang dia terjun ke dunia ini, tapi dia tidak tahu, dia punya semangat, tapi dia tidak tahu pemahaman dia hadir pada saat latihan pagi jam 9 itu apakah dia memenuhi daripada jadwal latihan atau dia memang jam 9 itu lagi mencari sesuatu untuk menuju juara. Nah, pemahaman itu yang kadang-kadang orang sudah tidak dianggap sepele. Dia datang cuma kan jam 9 nanti, tapi dia penjiwaan dan pemahaman itu atlet itu tidak tahu kadang-kadang yang zaman sekarang, ya kan? Nah, lalu juga disiplin dan kerja keras itu harga mati, sudah pasti itu disiplin kerja keras. Cuman yang paling penting lagi adalah bagaimana dia fokus di dunia ini. Artinya kalau semangat aja tapi dia tidak tahu arahnya juga salah. Dia kerja keras juga tapi tidak tepat juga salah. Dia harus kerja keras tapi dia nggak tahu caranya juga salah. Ya karena ini yang banyak terjadi di pembinaan olahraga Indonesia, sehingga kita tidak untuk kemajuannya ya stuck, bisa dibilang jalan juga ya, lainnya sudah iptek, sudah olahraga segala macam. Saya kasih gambaran ya, untuk supaya anak-anak junior di Indonesia atau bibit-bibit yang lain bisa semangat. Di negara maju seperti Cina, maksudnya olahraga tenis meja maju, dia mengenalkan olahraga ini sejak usia dini. Biasa 4 tahun, 5 tahun mereka udah dikenal. 4 tahun, 5 tahun dia bermain pingpong di Korea di mana itu dengan pilihan bibit-bibit atlet yang benar, ya kan? Dia dipilih lalu dilatih, satu hari itu bisa 3 kali. Artinya dia bisa dapatkan 8 atau 9 jam satu hari. Nah Indonesia kan dia latihan biasa diperkenalkan usia 8 tahun, itu pun 1 minggu 3 kali, itu pun bercanda, itu pun tidak penting. Kalau di negara mereka begitu, dia sudah tahu bahwa ini menjadi kehidupannya, usia 4-5 tahun udah dididik benar. Jadi ini masalah jam terbang akhirnya kita ketinggalan. Ya, itu kita belum bicara bagaimana tentang
SDM, pengurus, pelatih dan pemain. Baru infrastruktur untuk menjadi juara itu harus disiapkannya seperti apa. Jadi buat saya, buat atlet-atlet junior, sekarang kalian harus punya dedikasi yang tinggi ketika olahraga ini menjadi pilihannya. Jangan setengah-setengah, karena atlet itu ada batasannya, batasan waktunya ada disediakan di situ. Kerja keras, disiplin itu udah pasti. Yang lebih penting fokus dan smart. Smart ya, jadi dia mesti bagaimana untuk menjadi juaranya itu mesti tahu. Soalnya krisis kita di negara kita ya, selama saya coaching klinik di seluruh Indonesia, itu krisis mental atlet sama pemahamannya itu juga kurang. Jadi memang itu harus dimulai dari mentornya. Kita bisa bilang pelatihnya itu, karena pelatih itu sangat menentukan. Dan yang harus disekolahin bukan atletnya aja, pelatihnya pun harus disekolahin. Misalnya contoh, saya banyak sekali datang ke satu tempat klub atau provinsi yang mengundang saya untuk bagaimana meng-coaching klinik anak-anak kecil. Saya pernah ada satu cerita lucu, bukan cerita lucu, ada satu senangan lucu. Saya bilang tanya ini pelatihnya, oh ini bagus ini, masih dibawa ke depan provinsi. Saya kalau melihat atlet itu, apalagi masih kecil itu, dari manusianya dulu, harus dari manusianya dulu. Ketika saya tanya, kamu cita-citanya apa? Dia bisa datang semangat pimpok, tapi cita-citanya menjadi polisi. Kamu baju pemadam kebakaran. Problem, betul. Itu nggak tahu saya apa. Mentornya dia mengajarkan pemahamannya seperti apa. Tapi itu menurut saya harus dikasih ke anak kecil itu bahwa pemahaman kalian datang ke sini itu apa. Jadi masalah orang bisa hebat atau tidak hebat juga kadang-kadang itu ada infrastrukturnya sendiri. Mungkin seorang Vicky Supit bilang Maulana atau saya atau segala macam, kalau hidupnya di Cina bisa lebih mungkin karena di Cina infrastrukturnya terbentuk. Atau mungkin orang-orang daerah Aceh apa segala macam, dia tidak punya kesempatan berlatih aja seperti kita di nasional. Kalau di Aceh disiapkan infrastrukturnya, pelatihnya, sarana prasarana, bisa aja mereka pun jadi pemain nasional, ya kan? Jadi dengan satu lagi buat atlet junior itu artinya apa? Saya menceritakan begini, keadaan di setiap negara atau di setiap provinsi, setiap daerah itu pasti berbeda. Nah, jadi kita sebagai atlet tidak boleh kalah sama keadaan ini. Jadi kita yang ngatur keadaan. Jadi kita memanage diri, menjadi atlet hebat itu harus bisa memanage. Gitu ya. Kalau ini begitulah. Mungkin nanti bicara sendiri bagaimana. Karena olahraga tenis meja ini bukan hanya sekedar fisik atau ini bukan olahraga body contact. Olahraga tenis meja ini adalah olahraga, olah rasa, olah pikir. Jadi dalam setiap detik misal mau pikir di bola apa, diputuskan harus bagaimana, dan rasanya mesti tinggi, feelnya apa, kontrol apa, dan olahraganya kecepatan apa segala macam itu. Dan itu spesifikasi latihannya pun ada. Kita belum bicara teknik, ini masih bicara infrastruktur. Gitu, kurang lebih gitu. Oke. Kasih dia. Ya, guys, demikianlah saran dari Mas Yonem, khususnya untuk para junior ataupun sedikit naik dikit lah untuk sedikit mau ke profesional. Mas Yon kasih saran dedikasi. Kedua, disiplin, kerja keras. Ketiga, fokus dan smart. Itu yang harus dicatat, penting. Oke? Kiranya cukup sampai di sini obrolan ringan santai sambil ngopi di Pongs Coffee Shop. Saya di sini dibantu saudara Jo. Come here Jo. Come on. Sini. Udah usah. Tahu apa duduk santai ya. Oke. Enggak apa-apa. Nih. Saya dibantu sama Jo, kuncir, bukan Jo. Nah. Berkunjung ke tempat markasnya Mas Yon. Oke? Jangan lupa subscribe, share, like di channel Untung No Limit dan channel Yon Mardiono. Terima kasih. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yon. Ya, sip. Yo. Sip.